Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai asas dan tujuan dari organisasi Nahdlatul Ulama. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama, istilah aswaja tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Aswaja adalah singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu dasar ajaran yang menjadi pedoman bagi warga Nahdlatul Ulama dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam. Namun, aswaja bukan hanya berkaitan dengan ibadah semata. Aswaja juga mengajarkan cara berpikir, bersikap, hidup bermasyarakat secara seimbang. Di dalamnya terdapat nilai-nilai moderasi, toleransi, akhlak, serta keseimbangan antara ajaran agama dan kehidupan sosial. Karena itu, aswaja menjadi landasan penting keislaman bagi Nahdlatul Ulama dalam menjaga tradisi keislaman sekaligus merawat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Pemahaman tentang aswaja Nahdlatul Ulama tentu tidak bisa dipisahkan dari sejarah berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nahdlatul Ulama berdiri pada 31 Januari tahun 1926 di Surabaya. Didirikan oleh para ulama dari pesantren seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Bisri Syensuri, dan juga tokoh Nahdlatul Ulama lainnya. Nahdlatul Ulama lahir sebagai respon para ulama terhadap perubahan zaman dan perdebatan keagamaan saat itu. Tujuannya jelas, yaitu menjaga dan menyeimbangkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah masyarakat Indonesia. Selain itu, Nahdlatul Ulama juga fokus memperkuat pendidikan Islam melalui pesantren dan madrasah, serta menjaga persatuan bangsa. Karena itu, sejak awal Nahdlatul Ulama tidak hanya bergerak di bidang keagamaan, tetapi juga di pendidikan, sosial, ekonomi, dan kebangsaan. Setelah mengetahui tujuan berdirinya Nahdlatul Ulama, muncul pertanyaan penting. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan aswaja dalam tradisi Nahdlatul Ulama? Secara umum, aswaja adalah ajaran Islam yang berpegang pada Al-Quran dan hadis, serta mengikuti pemahaman para ulama salafus salih atau generasi awal Islam. Di lingkungan Nahdlatul Ulama, ajaran ini dikenal sebagai aswaja an-nadliyah, yang artinya pemahaman aswaja yang sudah menyatu dengan tradisi pesantren dan budaya masyarakat Indonesia. Aswaja Nahdlatul Ulama menekankan bahwa memahami Islam tidak cukup hanya membaca teks, tetapi juga harus melihat kondisi masyarakat dan perkembangan zaman. Karena itu, ajaran ini dikenal moderat, seimbang, dan mudah diterima masyarakat. Agar pemahaman aswaja tetap terarah dan tidak menyimpang, Nahdlatul Ulama memiliki landasan utama dalam bidang akidah, fikih, dan juga tasawuf. Di bidang akidah, Nahdlatul Ulama mengikuti pemikiran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Keduanya mengajarkan keseimbangan antara dalil agama dan akal, sehingga umat Islam tidak jatuh pada paham yang terlalu kaku maupun terlalu bebas. Di bidang fikih, mayoritas warga Nahdlatul Ulama mengikuti mazhab Imam Syafi'i sebagai pedoman ibadah dan muamalah. Namun, Nahdlatul Ulama juga membuka ruang ijtihad selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama. Di bidang tasawuf, Nahdlatul Ulama mengikuti ajaran Islam Al-Junayd al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Tasawuf Nahdlatul Ulama mengajarkan keseimbangan antara ibadah, akhlak, dan kehidupan sosial. Tradisi seperti tahlil, zikir, dan selawat menjadi bagian dari upaya mendekatkan diri kepada Allah. Dari landasan akidah, fikih, dan tasawuf itulah lahir sikap yang menjadi ciri khas warga Nahdlatul Ulama. Pertama, sikap tawasud atau sikap moderat, yaitu sikap yang tidak berlebihan dalam berpikir dan bertindak. Kedua, yaitu sikap tasamuh atau toleransi, yaitu menghargai perbedaan pendapat, budaya, dan keyakinan dari sesama manusia. Lalu yang ketiga yaitu tawazun atau keseimbangan, di mana sikap ini itu adalah menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan urusan akhirat, serta antara hak dan juga kewajiban.
Melalui 3 sikap ini, Nahdlatul Ulama mengajarkan pentingnya hidup damai, saling menjaga, saling menghargai, dan menjaga persatuan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sikap moderat dan toleran itu kemudian tidak hanya diterapkan dalam kehidupan beragama, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama seperti Kiai Haji Ahmad Siddiq dan Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa Islam dan nasionalisme bisa berjalan bersama. Nahdlatul Ulama menerima Pancasila sebagai dasar negara dan berkomitmen menjaga persatuan dalam keberagaman. Dengan aswaja, Nahdlatul Ulama menghadirkan Islam yang ramah, damai, menghargai budaya lokal, dan mampu hidup berdampingan di tengah masyarakat yang majemuk ini. Dari seluruh penjelasan tadi, dapat kita lihat bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama bukan sekedar konsep keagamaan, tetapi juga pedoman dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama terdiri dari akidah, Asy'ari Maturidi, fikih dari mazhab Syafi'i, tasawuf dari Junaidi Al-Ghazali, serta sikap tawasud, tasamuh, dan tawazun. Tujuan berdirinya Nahdlatul Ulama adalah untuk menjaga ajaran Islam yang benar, membangun masyarakat yang religius dan berakhlak, serta merawat persatuan bangsa Indonesia. Dengan demikian, asas Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama bukan hanya identitas keagamaan, tetapi juga pedoman hidup yang mengajarkan keseimbangan, toleransi, dan sikap moderat di tengah keberagaman ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan pada materi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.